Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Dai yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya ingin mengutarakan satu topik renungan tentang mengajak kebajikan, mengajak jalan kebajikan. Ini penting untuk kita renungkan bersama, karena kalau kita lihat, kita rasakan, kita terlibat dalam hidup sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada hal-hal yang membuat tidak enak. Di sana ada kejahatan, keburukan. Belum lagi kalau kita lihat dari berita-berita yang disajikan di TV misalnya, banyak sekali kriminalitas, penipuan, korupsi, dan berbagai tindakan lain. Dan mengapa di mana-mana ada pendeta, ada pastor, ada juru dakwah? Itu karena dihadapkan pada kenyataan bahwa hidup ini tidak selalu mulus. Hidup ini tidak selalu baik, tidak selalu damai, tapi ada saja berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan. Kalau kita tidak punya daya tahan, dan kita kemudian hanyut, atau kita hidup dengan keluh kesah mengutuk betapa lelahnya hidup ini. Namun lebih baik lagi sungguhnya kalau orang itu tidak saja menyelamatkan dirinya, tapi juga bisa membantu menyelamatkan orang lain. Lebih-lebih peran orang tua atau guru atau pemimpin, tugas yang sangat mulia itu adalah melindungi dan mengajak anak buah masyarakat agar menjalani hidup lebih baik. Jadi kebajikan itu memang jalan hidup yang mulia, namun jangan lupa bahwa hidup ini tidak hanya terdiri dari kebajikan. Hidup ini ya banyak sekali apa yang kita sebut mungkin kejahatan, keburukan, atau kegelapan. Kita tidak bisa untuk keluar dari kenyataan ini karena ada siang, ada malam, ada putih, ada hitam, ada gelap, ada terang, yang kalau orang Chinese mengatakan yin yang, ini satu paket kehidupan. Ada suka, ada duka, itu kenyataan. Nah, bagi orang yang cerdas, yang dewasa, yang beriman, itu semua sungguhnya kan satu sarana, satu proses untuk pendewasaan, untuk meningkatkan kualitas hidup. Ketika misalnya ada ujian itu kan problem, tapi problem itu bukan dimusuhi, tapi itu dianggap sebagai guru, sehingga ketika tahu anak sekolah itu ada ujian, maka dia meningkatkan diri bagaimana mengatasi ujian itu. Nah, sekarang bagaimana agar kita bisa menempatkan berbagai problem itu sebagai satu mitra, sebagai sarana pendidikan agar kita meningkatkan diri. Entah itu seseorang atau keluarga atau bangsa, kalau ingin naik kelas, maka dia harus mampu untuk mengatasi berbagai problem yang ada. Jadi di sini ada hubungan dialektis, ada satu paket kehidupan itu. Hanya saja yang diperlukan dari kita adalah bagaimana kita justru naik dengan adanya kejahatan itu. Nah, dalam hidup ini banyak orang yang menjadi baik setelah dia itu melalui lorong gelap. Karena tahu kegelapan, maka dia ingin mengakhiri kegelapan itu sehingga jadi orang baik. Banyak orang pintar, tapi kan dia melewati fase bodoh. Dan dia menolak kebodohannya itu, dia belajar maka jadi pintar. Demikianlah makanya kita jangan mengutuk kegelapan, tapi bagaimana kita mengatasi kegelapan. Bagaimana kemudian kita juga jangan mengutuk orang berbuat jahat, jangan kita kutuk. Tapi bagaimana kita bantu agar orang itu menemukan jalan kebaikan. Bahkan kita juga menjadi baik, banyak pelajaran yang kita ambil dari orang yang berbuat jahat. Kalau toh ada orang pernah sesat jalan, kita kan dapat cerita sehingga kita tidak mengulangi jalan yang sesat itu. Dengan demikian diperlukan sikap yang dewasa, Jadi kita jangan capek mengutuk kejahatan, keburukan,
tapi satu membantu orang agar bisa mengatasi, dan kedua kita sendiri banyak belajar. Jadi orang yang bijak adalah yang bisa belajar dari kegagalan orang tanpa harus kita mengikuti, mengalami jalan yang sama. Baiklah ya, nanti kita teruskan lagi setelah informasi berikut. Pemirsa, mari kita teruskan ya. Kegelapan itu ada bermula dalam diri kita. Jadi ketika kita misalnya punya masalah, punya kegelapan, kemudian kita bertemu orang, bisa saja kita menjadi terang karena bantuan orang. Tapi yang repot adalah kemudian kita gelap, ketemu orang yang gelap, ketemu lagi orang yang gelap, maka kegelapan itu semakin membesar dan mengkristal. Dengan demikian nasihat lama mengatakan, hendaknya kita mencari teman bermain yang baik. Karena kalau teman kita itu baik, akan memperkuat kebaikan kita, akan menambah kebaikan kita. Bahkan ketika kita ingin berbuat tidak baik, kawan yang baik itu akan membantu mengoreksi, menarik kita ke jalan yang baik. Tapi sekali kita itu salah memilih teman, yang tadinya kita baik pun kita akan terbawa. Ketika terbawa itu semakin jauh semakin sulit. Dan yang repotnya adalah kebaikan dan kesenangan itu tidak selalu berpisah. Ada kalanya kesenangan itu berkawan dengan kejahatan. Dan ada kalanya kebaikan itu berkawan dengan penderitaan. Makanya kita sering dengar nasihat bahwa untuk menjadi orang baik itu perlu perjuangan. Untuk menjadi orang pintar itu perlu perjuangan. Untuk meraih cita-cita yang mulia perlu perjuangan. Tapi untuk menjadi gagal itu kadang-kadang perjuangannya lebih enteng. Turuti saja kesenangan. Orang yang senang misalnya malas itu kan mendatangkan kenyamanan. Tapi ujungnya itu akan merugikan. Apa yang sering disebut dosa jahat itu kalau ditelusuri itu adalah tindakan yang mendatangkan kenikmatan, kesenangan sesaat. Dan itu mendatangkan adiksi. Hanya saja ujungnya menghancurkan aset yang lebih besar lagi. Lihat saja coba misalnya ambil orang yang suka mabuk-mabuk. Kalau ditanya mengapa? Senang. Dan kesenangan itu nanti akan terekam dalam memori saraf-saraf kita dan lama-lama punya daya atraksi, menarik. Kalau orang misalnya merokok, kemudian dia berhenti merokok, nasihatnya apa? Jangan dekat-dekat orang yang merokok. Sebab sekali dia dekat, kemudian dia bau asapnya saja, itu kemudian tertarik lagi. Yang tadi yang udah mau berhenti, dia tertarik lagi. Itulah sebabnya agama mengajarkan, jauhilah dari tindakan yang dosa. Jauhi. Mengapa? Karena kalau sudah dekat, tersedot semakin sulit. Tapi kalau kita ada jarak menjauh, itu kemudian semakin ringan untuk menghindarinya. Nah, ini dimulai dari apa? Satu, mendapatkan teman yang baik. Kedua, membiasakan hidup yang baik. Kita tidak boleh berbuat jahat, misalnya nyontek bagi anak sekolah. Sebab kalau kebiasaan nyontek, itu nanti akan malas untuk belajar sendiri. Dia tidak percaya, menggerogoti kepercayaan diri. Atau misalnya orang yang mencuri atau korupsi, membiasakan mencari kenikmatan sesaat, akan malas dia untuk bekerja keras. Jadi membiasakan yang baik. Pembiasaan itu dimulai dari apa? Dimulai dari berpikir yang baik. Lebih-lebih sekarang ya di era digital, kita latih anak-anak kita, diri kita, bagaimana agar timbul rasa risih terhadap hal-hal yang tidak bagus. Misalnya gambar-gambar yang merusak mental, kayak pornografi. Kemudian kita juga risih melihat kotoran. Jadi kalau lihat sampah di rumah, di halaman sekolah, di mana, bagaimana agar kita punya rasa risih. Lalu kita ambil, kita pungut tempatnya, tempat sampah,
Atau minimal kalau udah seperti itu kita nanti tidak akan sembarangan buang sampah. Mengapa? Karena risih. Jadi kalau bagi orang muslim mengapa kita dilatih wudhu? Itu kan dilatih agar tangan saya itu risih untuk berbuat yang tidak baik. Tapi merasa nyaman ketika tanganku itu menolong, ya. Ketika nulis yang baik. Kemudian menggunakan jari yang baik, tangan yang baik. Salah satu contoh yang baik itu apa? Kan jabat tangan, memuji, dan nunjuk jalan orang. Memberi petunjuk bukan untuk nunjuk muka orang, nunjuk jalan. Dimulai yang kecil seperti itu. Kemudian juga ketika wudhu, mengapa kita cuci mulut? Kita membiasakan, ya Allah, ya Tuhan kami, semoga yang masuk ke mulutku yang halal, yang berkah, yang baik. Dan kita berdoa semoga mulutku ini terhindari dari omongan yang menyakiti orang lain. Dari mulutku jangan keluar ucapan-ucapan yang kotor, yang tidak baik. Begitu juga ketika cuci telinga, itu kan sama saja. Kita berdoa membiasakan diri, semoga telingaku ini cukup mendengar yang baik-baik saja. Dan seterusnya ketika kita misalnya ngusap rambut kepala, itu kan sebuah statement, semoga hanya pikiran yang baik, golden mind yang boleh bersemayam di kepalaku. Jadi itu semua kan merupakan satu perjalanan ke dalam tazkiyatun nafsi, membersihkan dalam diri kita. Jadi kebersihan lingkungan itu dimulai dari kebersihan diri kita. Apa? Perasaan, pikiran, ucapan, tindakan yang baik. Kalau itu telah kuat, maka insya Allah kita tidak mudah terbawa korupsi. Kita tidak akan terbawa hal-hal yang jahat yang merusak masyarakat. Jadi dalam diri kita itu sungguhnya akan mencari gelombang frekuensi yang sama dengan lingkungan kita, dengan kawan kita. Kalau lingkungan kita itu sejalan dengan kita, maka kemudian akan punya daya atraksi saling memperkuat. Nah, kebaikan yang semakin tinggi apa? Kebaikan spiritual, kebaikan moral. Yang itu sebenarnya kalau ditelusuri datang dari yang maha baik, yaitu Tuhan. Jadi Tuhan yang maha cahaya itu kemudian akan memberikan cahaya kebaikan pada kita. Tuhan yang maha pandai, alim, kemudian dia akan membukakan ilmu Tuhan. Semesta ini kan kitab yang terbuka. Tapi itu hanya mungkin kalau kita membuka diri kita, membuka pikiran kita, ya. Kembali pada pertanyaan awal tadi, bagaimana kita membiasakan kebaikan. Kebaikan itu dibiasakan sejak kecil dalam pembiasaan. Dan kebaikan itu dibiasakan dimulai dari diri sendiri. Ibda' binafsik, mulailah dengan jiwamu, ya. Jiwa, jadi nafs itu artinya nafas, nafas itu jiwa. Dimulailah dari jiwamu, revolusi jiwa. Dalam nyanyian kebangsaan kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang bangun itu jiwanya, yang bersih jiwanya, ya, yang cerdas jiwanya, baru nanti yang lain akan mengikuti. Kalau kita tuh hanya bersih badannya, nggak akan bersih badan itu. Kita tuh mandi berapa kali pun dalamnya penuh kotoran kok. Nggak akan hilang, terbawa kotoran itu. Tapi yang dibersihkan itu jiwanya, pikirannya. Dan jiwa yang bersih, pikiran yang bersih, nanti akan mencerminkan tindakan yang bersih juga pada lingkungan kita. Nah kemudian kita tidak cukup ya, karena tidak cukup mental kita kuat, maka kemudian masyarakat negara menciptakan kaidah-kaidah hukum dan peraturan. Peraturan hukum itu diperlukan bagi orang yang lemah. Disiplin keras itu kan bagi orang yang lemah. Yang orang yang kuat kan tidak perlu. Andaikan orang itu baik semuanya, kan tidak perlu ada polisi, tidak perlu ada penjara, tidak ada lalu lintas juga tertib semuanya. Tapi bagi masyarakat yang mentalnya sakit, maka diperlukan sekali. Nah di dalam masyarakat kita itu masih banyak yang sakit. Walaupun ada traffic light, misalnya hijau, merah, kuning, itu pun tidak taati kecuali ada polisi. Itu menunjukkan bahwa mental kita itu masih sakit. Perlu polisi, polisi pun nanti kadang-kadang juga disuap. Gitu. Jadi kan repot sekali. Ini menunjukkan mental yang lemah, jiwa yang sakit. Dengan demikian yang baik itu satu, bagaimana
peraturan itu ditegakkan, tapi tidak kalah pentingnya yang tegak itu jiwa kita. Peraturan itu dibangun, tapi tidak kalah pentingnya yang bangun jiwa kita, yang disiplin jiwa kita. Dan itu bisa kalau dilatihkan. Di Singapura itu kan disiplin, tapi sungguhnya dua pertanyaan. Satu, betulkah mereka disiplin jiwanya atau karena saking ketat peraturannya? Yang bagus kalau dua-duanya. Nah ini menunjukkan satu hal bahwa kejahatan itu tidak mungkin hilang dalam masyarakat. Tapi kedua, mestinya bisa dikurangi. Ketika apa? Ketika memang warganya baik, peraturannya tegak, dan peraturan itu bukan sebagai penindasan, tapi mengatur. Tapi di sini peraturan untuk menakuti. Sebab kalau tidak ditakut-takutin, melanggar. Nah ini berarti kalau ditelusuri, mental kita jangan sakit. Agama, pendidikan itu kan tujuannya sama sungguhnya. Apa? Mendidik biar tumbuh, biar kebaikan itu menjadi karakter. Di kebaikan itu bukan suatu yang didatangkan dari luar, tapi kebaikan itu tumbuh dalam diri kita. Mengapa? Karena pada dasarnya manusia itu baik. Mengapa baik? Karena roh kita itu ditiupkan dari Tuhan yang maha baik, maha cahaya. Maka pada dasarnya baik. Kebaikan ini harus kita asah terus, kita ingatkan terus. Kalau dalam agama kan selalu ingat pada Tuhan. Suruh zikir, suruh sholat, suruh meditasi, merenung. Itu kan ketika pikiran itu dipasifkan, yang aktif nanti kan jiwanya. Ya. Tapi ketika mulut teriak-teriak itu kan semakin kecil, semakin samar-samar suara nurani kita. Demikian pemirsa, kita teruskan lagi ya setelah informasi berikut ini. Pemirsa, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kita bertanya gini, apakah diri kita itu sudah bisa belajar dari lingkungan yang tidak baik? Ibarat ratai yang tumbuh ya, pohon patma. Apakah dia bisa tumbuh bersih, mekar dari lingkungan yang kotor, air-airnya, lumpurnya itu? Nah itu pertanyaan yang ditujukan pada diri kita sendiri. Karena kebaikan itu pada akhirnya ya itu berpulang pada diri kita sendiri. Jadi jangan menyalahkan orang lain. Justru kalau ada lingkungan yang tidak baik, ibarat lingkungan kotor, jangan disalahkan kotoran. Mari kita bersihkan lingkungan itu. Jangan kita kutuk. Kalau ternyata kita tidak mampu, kotoran sudah numpuk, banyak penyakit, ya kita hindari. Kita hindari atau kita lewat pakai pengaman, pakai sepatu, pakai mantel. Karena tidak mungkin kita tidak melewati, tapi diri kita perkuat agar kita tidak ketularan kotoran-kotoran itu. Kemudian kalau bisa punya kekuatan, ya kita bersihkan sampah yang menumpuk itu. Jadi semuanya itu kan kembali pada sikap kita yang baik dengan pikiran yang cerdas, baik. Di depan rumah saya ini ada pohon mangga ya. Pohon mangga itu mengajarkan kebaikan pada saya. Kalau kita mengeluarkan nafas yang beracun kan, kalau nafas keluar itu, kemudian nanti diolah oleh daun, kan menjadi oksigen. Kan? Makanya kalau kita siang-siang kemudian di bawah pohon itu kan segar, karena di situ pohon memberikan oksigen. Lalas ketika tumbuh, dia tumbuh memberikan buah. Dia mau dilempar pakai batu, mau pakai kayu, yang ngambil itu yang punya atau maling, dia tetap aja dia kasih. Siapapun ngambil mangga, dikasih mangga. Karena yang dia miliki ya mangga. Jadi baik sekali pohon mangga itu. Daunnya memberikan rindang, ya, kerindangan, buahnya juga enak. Dan yang menarik lagi, kebaikan yang tidak sering kita sadari apa? Kita kagum buahnya, kagum dahannya, kagum daunnya, tapi ada yang berjasa yang tidak pernah menonjol. Siapa itu? Yaitu akarnya.
akarnya tidak menonjolkan diri, tapi dia tetap rajin mencari vitamin, air, dan menyangga, membesarkan, menyuburkan daunnya. Tapi dia tidak kelihatan kan, baik sekali. Nah, jiwa kita yang paling dalam itu mungkin seperti akar itu. Tidak kelihatan, tapi sangat dedikatif, suportif, mensuplai sehingga kemudian batangnya itu juga tumbuh kokoh, subur, daunnya, buahnya, sedemikian rupa itu kan akarnya. Dan akarnya itu dari kecil dengan sabar. Bagaimana bijian masih kecil itu, akarnya bekerja melayani, mensuplai vitamin dan seterusnya sampai besar terus. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa di balik kebaikan sukses orang itu sebenarnya ada akar yang tidak kelihatan. Dalam diri orang itu ya jiwanya, tapi dalam kehidupan keluarga mungkin ya orang tuanya, ibunya. Ketika kita masak ya, makan enak ya, yang masak pembantunya. Pembantu itu ibarat akarnya yang membuat kita makan enak. Kalau nggak ada yang masak gimana? Tapi kita jarang memuji kan. Seorang yang sukses mungkin gurunya itu kan akarnya, artinya sebuah kekuatan yang tidak nampak di belakangnya. Nah, sekarang bagaimana kita menghargai akarnya itu yang tidak kelihatan. Sementara terhadap yang tidak bagus, ya mari kita ikut membersihkan, minimal diri kita jaga. Demikian ya, semoga kita berjumpa lagi lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sepanjang waktu, setiap